Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelas Biologi B semester 2 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Protein adalah senyawa organik polimer yang memiliki massa molekul tinggi. Protein tersusun dari unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Protein adalah komponen utama dari semua sel makhluk hidup. Protein berfungsi sebagai pembentuk struktur dalam sel. Selain itu, protein juga bisa menjadi protein aktif. Dapat berfungsi juga menjadi protein aktif seperti enzim yang berperan dalam katalis proses biokimia di dalam sel. Protein aktif selain enzim adalah antibodi, toksin, dan lain-lain. Apabila suatu sampel atau bahan makanan dipanaskan sehingga terjadi koagulasi proteinnya, maka akan mengakibatkan endapan atau gumpalan yang akan muncul apabila bahan tersebut dipanaskan dan diberi asam cuka. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, bahannya sendiri meliputi air secukupnya, kecap, putih telur, minyak goreng, susu sapi, dan cuka. Untuk alatnya sendiri, panci, 4 buah gelas, dan nanti kita membutuhkan kompor. Adapun langkah kerjanya, yang pertama yaitu panaskan air kurang lebih selama 10 menit. Ini adalah manci yang telah berisi air panas yang sudah saya panaskan. Langkah kedua adalah memasukkan sampel pada panci yang berisi air panas. Untuk langkah ketiga adalah memasukkan cuka atau asam asetat pada setiap sampel. Untuk langkah selanjutnya adalah mengamati ada tidaknya gumpalan pada setiap sampel. Berikut ini adalah hasil praktikum yang telah saya lakukan. Bisa dilihat tidak ada gumpalan pada minyak goreng. Tidak ada gumpalan pada kecap. Terdapat gumpalan pada susu sapi. Terdapat gumpalan pada putih telur. Praktikum uji koagulasi protein yang telah saya lakukan membuktikan bahwa jika suatu bahan makanan mengandung protein, apabila diuji secara koagulasi akan menghasilkan endapan atau gumpalan. Semakin banyak kandungan protein yang terkandung dalam bahan makanan atau sampel tersebut, maka semakin banyak pula endapan atau gumpalan yang akan muncul. Uji koagulasi protein ini akan mengakibatkan perubahan struktur pada protein. Jika semua proteinnya sudah menggumpal atau mengendap, maka protein tersebut sudah tidak memiliki struktur sekunder, tersier, dan kuarterner. Ini hasil pengamatan yang telah saya lakukan dengan berbagai sampel seperti susu sapi, putih telur, kecap, dan juga minyak goreng menghasilkan hasil yang berbeda. Untuk yang pertama, susu sapi. Setelah susu sapi diletakkan di dalam air yang panas dan ditetesi cuka, ternyata susu sapi memberikan atau menimbulkan endapan. Hal ini membuktikan bahwa susu sapi mengandung protein. Yang kedua, pada kecap, ternyata setelah diletakkan di dalam air yang panas dan juga ditetesi cuka, kecap tidak menimbulkan endapan atau gumpalan.
Pengamatan pada putih telur menunjukkan munculnya endapan atau gumpalan setelah putih telur dipanaskan lalu ditetesi asam cuka. Hal ini menunjukkan putih telur mengandung protein. Selanjutnya, hasil pengamatan pada minyak goreng menunjukkan hasil bahwa setelah minyak goreng diletakkan di dalam air yang panas lalu ditetesi cuka, ternyata tidak menimbulkan adanya endapan atau gumpalan. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng tidak mengandung protein. Rendahnya kandungan protein yang terkandung dalam bahan makanan atau sampel bisa dilihat dari banyaknya gumpalan atau endapan yang bisa dihasilkan setelah uji coba koagulasi protein ini. Semakin tinggi proteinnya, maka semakin banyak pula endapan atau gumpalan yang dihasilkan. Dari praktikum yang telah saya lakukan, ternyata sampel yang mengandung protein tinggi yaitu susu sapi dan putih telur. Hal ini terjadi karena ketika dua sampel tersebut dipanaskan lalu diberi cuka, muncullah banyak endapan atau gumpalan. Sedangkan kecap dan minyak goreng terindikasi tidak mengandung protein karena dalam proses koagulasi protein ini, kedua sampel tersebut tidak menghasilkan endapan atau gumpalan. Identifikasi kandungan protein dalam sampel atau bahan makanan bisa dilakukan melalui uji koagulasi protein. Apabila sampel atau bahan makanan ini diletakkan dalam air panas, lalu ditetesi air cuka, dan sampel tersebut menghasilkan endapan atau gumpalan, maka bisa dikatakan atau terindikasi bahan tersebut mengandung protein. Dan sebaliknya, apabila suatu bahan dilakukan uji koagulasi protein tidak menghasilkan endapan atau gumpalan, bisa terindikasi bahan tersebut tidak mengandung protein. Semakin banyak kandungan protein yang terkandung, maka semakin banyak pula endapan dan gumpalan yang bisa dihasilkan dari uji koagulasi protein ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.